Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di episode kali ini, saya ingin berbagi kisah menyeramkan berdasarkan kisah nyata. Kejadiannya berawal pada Sabtu 15 April 2017 yang lalu. Ketika Gisco Gracia terjun ke perairan di Mallorca, Spanyol untuk menyelam. Guru geologi ini menghabiskan akhir pekannya dengan menjelajah dan membuat peta gua bawah air yang rumit di pulau tersebut. Mallorca jauh lebih indah di bawah tanah dibandingkan di atas tanah katanya. Dia dengan temannya Willem Mascaro ingin menjelajah Sapiqueta, sebuah gua bawah air sepanjang 1 km. Dari mulut gua dengan beraneka ruang menyerupai labirin. Mereka menyelam selama 1 jam untuk sampai ke sana. Gracia menyelam sambil mengumpulkan keping bebatuan, sementara Mascaro berenang ke salah satu ruangan. Ketika mereka akan meninggalkan tempat itu, beberapa hal terjadi pada saat bersamaan. Secara kebetulan, Gracia bertemu dengan Mascaro di persimpangan dan gerakan mereka membuat lumpur naik sehingga penglihatan menjadi sulit. Mereka kemudian menyadari bahwa alat petunjuk mereka, benang nilon tipis yang memberi petunjuk mereka untuk kembali ke mulut gua, putus atau terlepas. Gracia berkata, kabel itu bertujuan untuk mengarahkan. Kabel ditinggal di belakang, begitu Anda memasuki gua dan Anda bisa menelusurinya lagi setelah itu. Jadinya hanya bisa menebak beberapa batu yang jatuh. Kami menghabiskan waktu selama 1 jam yang sangat berharga untuk menemukan dengan menyentuh tapi tidak berhasil. Pada titik ini, pasangan tersebut berada dalam keadaan berbahaya. Mereka sudah menggunakan oksigen yang mereka bawa untuk masuk serta keluar dari gua. Sebagai besar cadangan darurat oksigen juga telah dipakai. Untunglah, Gracia ingat tentang para penyelam lain yang pernah bercerita tentang celah di dalam gua yang tidak terendam air di dekat situ. Dan dia mengarahkan Mascaro ke sana sambil membahas sejumlah pilihan untuk meloloskan diri. Keduanya tahu bahwa oksigen yang tersedia hanya cukup untuk membawa salah seorang keluar dari gua. Dan kami putuskan, saya akan tinggal dan Willem akan pergi meminta pertolongan. Dia lebih kurus dibandingkan saya dan membutuhkan lebih sedikit udara untuk bernafas. Saya juga lebih berpengalaman untuk bernapas menghirup udara gua yang memiliki kandungan karbon dioksida lebih tinggi. Mereka merencanakan rute alternatif yang lebih panjang dan Mascaro Willem harus melewati sebagian jalur itu tanpa petunjuk sehingga ada kemungkinan hilang, seperti berupa menyetir sebuah mobil pada malam yang amat berkabut, kata Gracia. Willem enggak meninggalkan saya sendirian, namun kami tahu itulah satu-satunya peluang. Begitu Mascaro pergi, Gracia melepas semua peralatan dan menjelajahi ruangan. Dengan panjang sekitar 80 meter, lebar 20 meter, dan jarak antara air dan langit-langit gua sekitar 12 meter. Dia menyadari bahwa air di permukaan bisa diminum dan menemukan potongan batu besar yang rata yang kemudian dijadikan untuk keluar dari air dan beristirahat.
Gracia juga memutuskan bahwa dia akan bisa bertahan hidup tanpa cahaya karena 2 dari 3 senter tidak bisa digunakan lagi. Sementara baterai untuk senter ketiga sudah menipis. Saya hanya menyalakan jika saya buang air kecil atau mendaki untuk mendapatkan air segar. Walau berhasil untuk tetap tenang, dia mulai mengalami dampak akibat bernapas dengan kandungan karbon dioksida yang tinggi. Udara yang manusia hirup sehari-hari mengandung 0,04% karbon dioksida. Namun, di gua kandungan karbon dioksida mencapai 5%. Saya sakit kepala, dan walau saya menderita kelelahan karena kurang oksigen, tidak mungkin untuk tidur. Otak saya berputar-putar kenangannya. Benaknya mulai menipu diri sendiri. Saya punya perasaan, ada cahaya di danau dan saya mendengar suara gelembung udara para penyelam yang datang. Namun, ketika saya memalingkan kepala, tidak ada yang terlihat. Itu halusinasi. Gracia juga tak punya kesadaran tentang jam dan setelah yang menurutnya terasa seperti beberapa hari, dia mendengar suara keras di atas gua dan menyadari pastilah itu Gwilym. Saya pikir pertama kami bisa mendengar suara tangki diisi dengan udara untuk tim penyelamat. Belakangan saya menduga mereka pasti sedang berupaya untuk mengebor batu. Saya amat gembira ketika mengetahui mereka mencari saya. Namun suara itu berhenti dan Gracia menghadapi momen-momen tergelapnya. Saya memikirkan bahwa saya meninggal dalam cara yang paling ditakuti para penyelam tanpa makan dan udara. Senter saya sudah hampir habis dan saya tahu tidak akan mampu mendaki untuk mendapat udara di kegelapan. Saya memutuskan untuk berenang ke tempat saya meninggalkan peralatan dan mengambil pisau. Saya ingin menggunakan sebagian langkah terakhir jika harus memutuskan apakah akan mati secara cepat atau perlahan. Tak lama setelah berpikir demikian, dia mendengar kembali suara gelembung udara. Saya melihat lampu seseorang penyelam yang semakin terang. Saya pikir itu halusinasi, namun saya menyadari bahwa hal itu nyata dan melihat helm muncul. Dia adalah teman lama, Bernard Clamore. Dia khawatir saya sudah meninggal. Gracia kemudian mengetahui bahwa Mascaro berhasil memberitahu tentang keadaannya, namun upaya penyelamatan terlambat oleh jarak pandang yang buruk. Tim penyelamat berupa untuk mengebor batu untuk memberi pasokan pangan dan air yang suaranya dia dengar. Namun upaya itu juga gagal. Akhirnya, Clamore dan rekan penyelam lainnya, John Freddy, berhasil mencapai tempatnya setelah menunggu lumpur mereda dan air menjadi bersih. Nasib buruk Gracia tetap belum berakhir karena Clamore harus meninggalkan dia lagi untuk mengontak tim penyelamat. Meski demikian, Clamore meninggalkan kantung gula untuk meningkatkan energi Gracia. Diperlukan 8 jam lebih untuk membawa saya keluar dari gua. Namun 8 jam yang mengembirakan, kata Gracia. Dia mendapatkan oksigen yang diperkaya kandungannya untuk bernapas dan dibawa perlahan-lahan ke mulut gua. Dia muncul kembali pada Senin 17 April atau sekitar 60 jam setelah masuk ke dalam gua. Saat Gracia keluar, Willem Marco ikut menyambutnya. Kami berpelukan, tapi tak banyak waktu untuk berbicara karena mereka membawa saya dengan ambulan. Dan sakit sekali begitu saya keluar dari air. Suhu badan saya mencapai 32 derajat Celcius. Jadi saya menghadapi resiko hipotermia.
Saya mendapat oksigen murni untuk bernapas sepanjang malam. Anda harus bisa mengendalikan emosi ketika menyelam. Namun, keesokan harinya,